Apa jadinya jika akal bukan sekadar alat berpikir, tetapi lentera untuk menemukan jalan pulang ke Tuhan? Bagaimana jika cahaya bukan sekadar metafora, tetapi realitas terdalam yang menyinari seluruh wujud? Dan bagaimana jika Anda telah lama tersesat, bukan karena gelap, tetapi karena cahaya dalam diri Anda dipadamkan oleh dunia? Dalam episode ini, kita tidak sekadar membahas filsafat. Kita menyelam ke dalam cahaya. Kita mencari rumah asal yang telah lama dilupakan. Ini adalah bagian penutup dari Siraj Al-Uqul dan mungkin bagian awal dari perjalanan spiritual Anda. Jangan lewatkan, karena pelita itu mungkin akan menyala hari ini dalam jiwa Anda. Selamat datang di The Filter Kretek. Kita akan membahas buku agar pintar, berwawasan, cerdas, dan berilmu. Tapi sebelum itu, subscribe, like, and comment. Mari kita menyelami dunia. Bayangkan sebuah malam yang begitu gelap, bukan gelap karena tiadanya cahaya matahari, melainkan karena akal manusia telah kehilangan arah. Di tengah kegelapan itulah muncul seorang tokoh yang tidak hanya berbicara tentang filsafat, tetapi menjadikan filsafat itu sendiri sebagai cahaya, sebagai jalan pencerahan yang sesungguhnya. Dialah Suhraward, sang hikmat al-Ishraq, filosof pencerahan, yang dalam Siraj al-Uqul menyalakan pelita bagi jiwa manusia yang mencari makna terdalam dari akalnya sendiri. Bagi Suhraward, akal bukan sekadar alat berpikir. Akal adalah cahaya, dan cahaya adalah wujud itu sendiri. Maka, untuk mengenal akal adalah untuk mengenal realitas. Tetapi ini bukan realitas yang didekati dengan ukuran dan angka. Ini adalah realitas yang bersinar, realitas yang menyentuh hati karena terasa, bukan hanya terbukti. Dalam kitab ini, Suhraward menegaskan bahwa akal adalah pelita yang menyala dari sumber cahaya tertinggi, Nur al-Anwar, cahaya segala cahaya. Akal manusia adalah pantulan dari akal pertama, dan seluruh keberadaan adalah gradasi dari intensitas cahaya yang berbeda. Dunia ini adalah bentangan nurani, bukan materi buta. Dan manusia, jika jiwanya bersih, dapat menyaksikan peta nurani itu dengan akalnya yang telah menyala. Ini bukan sekadar metafora. Ini adalah ontologi. Realitas itu sendiri bersusun atas tingkatan cahaya, dan tugas manusia adalah menyucikan akalnya agar sanggup menerima pancaran nur dari atas. Suhraward tidak menolak rasio seperti kaum mistik yang anti-intelektual. Ia justru memurnikannya, menjadikannya tangga menuju kasyif, penyingkapan batiniah. Di titik tertingginya, rasio akan melepaskan bentuk diskursifnya dan berubah menjadi penerimaan nur, bukan lagi sekadar argumentasi. Maka akal bukan lagi memiliki cahaya, melainkan menjadi cahaya. Ia menyebut ini sebagai Siraj al-Uqul, pelita akal-akal. Filsafat tidak cukup jika berhenti pada konsep-konsep. Ia harus membakar jiwa, menyalakan pandangan batin, menyingkap tirai realitas yang menutup mata hati. Suhraward menyatukan warisan filsafat Aristoteles, logika Ibn Sina, dan visi metafisis Zoroastrianisme dan Neoplatonisme menjadi satu pandangan integral. Filsafat sebagai perjalanan iluminatif. Hikmah bukan sekadar pengetahuan, ia adalah kenyataan yang dialami, bukan sekadar dijelaskan. Dan dalam Siraj al-Uqul, kita diajak untuk mengalami akal, bukan hanya memikirkannya. Akal, jika disucikan, akan menuntun kita pada pengalaman tertinggi, ketersingkapan realitas nurani, tempat jiwa akhirnya bisa pulang ke asal cahayanya. Tempat tidak ada lagi perbedaan antara yang mengetahui dan yang diketahui, karena semua telah menyatu dalam satu terang. Di zaman kita hari ini, ketika akal sering dikerdilkan menjadi hanya instrumen kalkulasi dan perhitungan, kita membutuhkan kembali suara dari masa lalu yang menawarkan visi akal sebagai pelita spiritual. Suhraward tidak meminta kita meninggalkan dunia ini, tetapi mengajarkan kita melihat dunia ini dalam cahayanya yang sejati. Maka Siraj al-Uqul bukan sekadar teks kuno. Ia adalah kompas untuk zaman yang kehilangan arah. Ia adalah cermin untuk akal modern yang telah gelap oleh keangkuhan rasionalitasnya sendiri.
dan ia adalah cahaya bagi jiwa yang rindu pada asalnya. Inilah jalan Suhraward, jalan yang mengubah filsafat menjadi cahaya. Jalan yang menjadikan akal bukan hanya alat berpikir, tetapi cahaya yang membimbing kita kembali kepada Tuhan. Maka mari kita telusuri bersama, pelan namun menyala, jalan pencerahan dalam Siraj Al-Uqul. Bayangkan sejenak bahwa segala sesuatu yang kita ketahui, segala bentuk pemahaman, penalaran, dan bahkan intuisi, tidak berasal dari luar kita, tetapi muncul sebagai pancaran cahaya dalam batin. Bukan cahaya matahari, bukan pula cahaya api, melainkan cahaya kesadaran, cahaya yang tidak dapat ditunjuk oleh jari, tetapi dapat dialami oleh akal yang tercerahkan. Inilah inti dari filsafat Isyraqiyah atau filsafat iluminasi yang dikembangkan oleh Shihab al-Din al-Suhrawardi, sebuah filsafat yang tidak berangkat dari konsep, tetapi dari pencerahan, yang tidak mendewakan definisi, tetapi menyerapkan cahaya langsung ke dalam jiwa. Dalam pandangan filsuf-filsuf peripatetik, terutama seperti Ibn Sina, akal didefinisikan sebagai potensi untuk menangkap universal. Ia adalah perangkat logis yang menyusun pengertian melalui penginderaan dan penalaran. Tapi Suhrawardi tidak berhenti di sana. Bagi Suhrawardi, akal adalah lebih dari sekadar instrumen berpikir. Ia adalah cermin bagi cahaya transenden. Ia bukan sekadar alat untuk mengabstraksi realitas, tetapi saluran tempat nur ilahi memancar ke dalam jiwa manusia. Akal tidak mengenal dengan cara memiliki konsep, tetapi dengan cara disinari oleh realitas itu sendiri. Ketika realitas bersinar, akal tidak perlu mencari. Ia tinggal menerima, menyaksikan, dan mengalami. Dan disinilah perbedaan mendasarnya. Pengetahuan bukan hasil analisis, melainkan penyinaran. Suhrawardi memperkenalkan apa yang ia sebut sebagai Nur al-Anwar, cahaya dari segala cahaya. Dalam struktur metafisisnya, semua realitas adalah cahaya atau bayangan dari cahaya. Tidak ada realitas netral atau tanpa makna. Semuanya tersusun dalam hierarki cahaya, dari yang paling tinggi, yang mutlak bersinar dan tidak menerima cahaya dari luar, hingga entitas-entitas kegelapan, yakni materi yang kehilangan transparansi. Dalam kerangka ini, cahaya menjadi prinsip ontologis, epistemologis, bahkan eksistensial. Ia bukan hanya media, tetapi substansi keberadaan itu sendiri. Dan ketika akal menerima pancaran dari Nur al-Anwar, maka ia memahami bukan karena ia menyusun data, tapi karena ia tercerahkan dari dalam. Filsafat Isyraqiyah menggugat fondasi ilmu dalam tradisi filsafat skolastik dan peripatetik. Ia menolak pengetahuan yang bersandar sepenuhnya pada inferensi logis dan abstraksi verbal. Bagi Suhrawardi, pengetahuan sejati adalah pengalaman iluminatif, yaitu saat entitas pengetahu tersinari oleh entitas yang diketahui. Bayangkan, misalnya, seseorang berada dalam ruangan gelap. Ia bisa menyusun peta mental, bisa membayangkan posisi benda-benda di sekitarnya. Tapi ketika lampu dinyalakan, ketika cahaya masuk, semua menjadi jelas. Begitu pula dengan akal. Logika adalah peta, tetapi cahaya adalah penglihatan. Pengetahuan paling dalam bukan disimpulkan, tetapi disingkapkan, dan penyingkapan itu terjadi ketika cahaya spiritual menjangkau akal yang telah disucikan. Tingkat tertinggi dari akal bukanlah kemampuan menyusun argumen, melainkan kemampuan untuk menyerap cahaya langsung dari realitas spiritual. Suhrawardi menyebut ini sebagai kasyf, penyingkapan, dan isyraq, penyinaran. Dan inilah bentuk pengetahuan yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya dalam kata-kata, karena ia terjadi melampaui bahasa di medan terang batiniah. Dalam Siraj Al-Uqul, Suhrawardi membuka pintu bagi kita untuk memahami bahwa akal dan cahaya adalah dua sisi dari satu realitas. Yang satu menunjukkan arah, yang lainnya menjadi arah itu sendiri. Di zaman modern, akal telah dikurung dalam laboratorium, dibatasi dalam angka-angka statistik, dan dimiskinkan menjadi logika fungsional. Tetapi Suhrawardi datang membawa pesan dari abad ke-12 yang terasa seperti ramalan untuk hari ini. Akal bukan alat produksi, tetapi jembatan ke ilahi.
Ia bukan hanya berpikir, tetapi juga melihat. Ia tidak hanya menghitung, tetapi juga mengalami. Dan jika kita memahami ini, maka pengetahuan bukan lagi kumpulan informasi, melainkan pengalaman cahaya yang menyala dari dalam. Inilah fondasi pengetahuan Isyraqiyah, akal sebagai cermin, cahaya sebagai hakikat, dan pengalaman sebagai jalan menuju hakikat tertinggi. Kita tidak diminta untuk meninggalkan logika, tetapi menembus batasnya, menuju wilayah di mana filsafat menjadi pencerahan. Apakah Anda siap untuk memasuki wilayah itu? Untuk menyelami kedalaman akal bukan sebagai mesin, tetapi sebagai tempat suci di mana cahaya ilahi bisa memancar? Maka mari teruskan perjalanan ini dalam Siraj al-Uqul. Cahaya bukan sekadar simbol, ia adalah realitas itu sendiri. Bayangkan bahwa seluruh jagat raya, dari entitas paling tinggi hingga bayangan terkecil dari materialitas, tersusun dalam sebuah gradasi cahaya. Bukan cahaya fisik, bukan kilatan listrik, tapi cahaya ontologis, tingkat keberadaan yang memancar, sesuai kedekatannya dengan Nur al-Anwar, cahaya dari segala cahaya. Inilah struktur realitas menurut Shihab al-Din al-Suhraward. Dalam pandangan hikmah al-Isyraq, realitas bukan sekadar tersusun dari zat dan sifat atau bentuk dan materi, melainkan dari tingkatan cahaya. Dan pada pusat sistem metafisika ini adalah hierarki wujud yang diterangi, di mana setiap entitas adalah cermin bagi cahaya yang lebih tinggi, atau bayangan dari cahaya yang lebih jauh. Segala dimulai dari satu titik yang tak bercela, tak tergantung, dan tak menampung kegelapan sedikit pun. Dialah Nur al-Anwar, cahaya dari segala cahaya, entitas paling murni, puncak dari semua realitas, dan sumber dari seluruh eksistensi. Ia tidak bergantung kepada apapun. Justru, dari keberlimpahannya, semua cahaya lain terpancar. Ia tidak berada di dalam ruang, tidak berada dalam waktu. Ia bukan bagian dari alam semesta adalah bagian dari pancarannya. Dari Nur al-Anwar, lahirlah akal pertama, al-Aql al-Awal. Ia bukan makhluk jasmani, bukan pula sekadar konsep logis. Ia adalah entitas spiritual murni, cahaya tinggi pertama yang menerima pancaran langsung dari cahaya mutlak. Karena kedekatannya, ia menyerap cahaya secara penuh, namun tetap berada dalam posisi kedua, tidak mutlak, akal. Pertama memancarkan dua bentuk keberadaan, akal kedua, dan seterusnya secara berurutan. Dan jiwa-jiwa langit, termasuk di antaranya pengatur alam langit, bintang dan galaksi dalam pengertian simbolik dan spiritual. Setiap pancaran berikutnya, meski tetap cahaya, mengandung unsur sedikit lebih redup dibandingkan sumbernya. Inilah prinsip Tashkik al-Nur, gradasi cahaya dalam eksistensi. Turun lebih jauh dalam hierarki cahaya, kita sampai pada jiwa universal, al-Nafs al-Kulliyah, yang menjadi perantara antara dunia akal dan dunia fisik. Dari sinilah muncul jiwa-jiwa partikular, termasuk jiwa manusia. Jiwa manusia, dalam sistem ini, adalah pantulan paling jauh, namun paling penuh potensi untuk kembali naik. Ia masih membawa jejak cahaya, meski dalam kelamnya materi dan raga. Ia adalah cahaya yang terjebak dalam bayang, dan oleh karena itu memiliki kerinduan yang tak tertahankan untuk pulang. Suhraward tidak hanya menyusun sistem metafisika, tapi juga peta kosmik dan sekaligus peta perjalanan spiritual. Dari Nur al-Anwar ke akal pertama hingga jiwa universal dan manusia, terdapat struktur vertikal realitas yang juga menjadi tangga perjalanan ruhani. Cahaya murni adalah tingkat paling tinggi, bebas dari materi, tanpa kebutuhan. Cahaya yang terikat, seperti jiwa manusia, memiliki aspek spiritual namun bersentuhan dengan materi. Bayangan gelap, materi itu sendiri, entitas yang paling jauh dari cahaya, tidak memiliki kesadaran dan menjadi hijab jika tidak dilampaui. Tetapi justru karena berada dalam bayangan inilah, jiwa manusia memiliki momen eksistensial yang paling kuat untuk kembali. Karena berada dalam jarak, ia bisa berjalan. Karena berada dalam gelap, ia bisa mengenali cahaya. Dalam filsafat Suhrawardi, manusia adalah mikrokosmos. Di dalam jiwa manusia tersimpan bayangan dari akal pertama, gema dari jiwa universal, dan potensi penyatuan kembali dengan Nur al-Anwar. Tetapi,
Selama ia tertidur dalam dunia materi, tertutup oleh kegelapan hawa nafsu, kebodohan, dan ego, cahaya itu hanya berpendar samar. Oleh karena itulah, jalan Isyraq bukan hanya jalan pemahaman intelektual, tetapi jalan penyucian dan pengalaman batin. Manusia tidak hanya berpikir untuk mengenal, tetapi juga harus menyinari batinnya, agar pantulan cahaya menjadi jernih kembali. Sistem ini membalikan banyak asumsi filsafat barat maupun skolastik Islam klasik. Jika sebelumnya realitas diukur dari bentuk atau substansi, maka Suhraward menyatakan, segala sesuatu adalah nyata sejauh ia memiliki cahaya. Batu adalah nyata, karena mengandung cahaya dalam bentuk paling rendah. Jiwa adalah lebih nyata, karena lebih dekat kepada cahaya. Akal pertama dan entitas spiritual tinggi adalah paling nyata, karena paling bersinar. Dan Tuhan Nur Al-Anwar adalah realitas mutlak, karena ia adalah cahaya itu sendiri, tanpa kegelapan sedikit pun. Maka tidak mengherankan bahwa dalam filsafat Isyraqiyah, kesadaran bukanlah efek otak, tapi cahaya yang memancar ke dalam struktur jiwa. Ketika manusia sadar, yang sesungguhnya terjadi adalah resonansi antara jiwa dan salah satu lapisan cahaya dalam hierarki ontologis. Semakin tinggi resonansi itu, semakin terang jiwa. Dan semakin terang jiwa, semakin ia mampu menangkap realitas. Tidak melalui teori, tapi melalui penyaksian langsung. Inilah yang disebut musyahadah, atau dalam pengalaman sufi, kasyif. Jadi, ketika kita berbicara tentang tingkatan cahaya, kita sedang membicarakan struktur realitas, struktur pengetahuan, dan struktur jiwa secara sekaligus. Kita sedang menyadari bahwa hidup bukan sekadar keberadaan fisik, tetapi perjalanan dari kegelapan menuju cahaya, dari materi menuju kesadaran, dari jiwa ke akal pertama, dan akhirnya menuju sumber segala cahaya. Suhraward tidak hanya memberi kita metafisika, ia memberi kita peta pulang. Dalam terang filsafat Isyraqiyah, filsafat iluminasi, Suhraward mengajukan sesuatu yang sangat radikal namun sangat kuno, bahwa mengetahui bukanlah mencerap dari luar, melainkan hadir di dalam, bahwa kebenaran tidak datang sebagai pantulan, kata atau simbol, tapi sebagai cahaya yang mengungkapkan dirinya langsung kepada ruh. Ini bukan sekadar epistemologi. Ini adalah metafisika pengetahuan, suatu wacana tentang bagaimana hakikat dapat menyinari jiwa, bukan sebagai informasi, tapi sebagai kehadiran. Dalam dunia Suhraward, kita tidak memiliki ilmu, kita menjadi ilmu itu. Inilah yang disebut oleh para hukama sebagai ilmu hudur ina, ilmu kehadiran. Dan disinilah kita temukan puncak filsafat cahaya, ketika mengetahui adalah menyatu dengan yang diketahui. Dalam tradisi skolastik yang berkembang dalam filsafat Aristotelian dan peripatetik, pengetahuan didefinisikan sebagai tasawur, representasi, dan tasdik, pembenaran terhadap proposisi. Ini disebut sebagai ilmu husulai, pengetahuan yang diperoleh melalui bentuk-bentuk mental, bayangan intelektual dalam akal tentang objek luar. Tetapi bagi Suhrawardam, itu semua adalah bayangan. Dari bayangan, karena jika pengetahuan adalah hanya bentuk dalam akal, maka jiwa kita selalu terpisah dari realitas itu sendiri. Kita tidak pernah benar-benar menyentuh yang diketahui, kita hanya mengimajinasikannya. Maka Suhraward bertanya dengan tajam, bagaimana aku bisa tahu bahwa aku sedang berpikir, jika pikiranku hanyalah representasi dalam ruang imaji? Bagaimana aku tahu bahwa aku ada? Dan bagaimana aku tahu bahwa aku sadar? Di titik inilah Suhraward menggali dari kedalaman pengalaman eksistensial. Kesadaran akan diri sendiri adalah pengetahuan yang tak membutuhkan perantara. Aku tidak perlu representasi untuk mengetahui bahwa aku. Aku hadir kepada diriku sendiri, dan disitulah lahir satu prinsip penting. Al-Syaksu hadir li dzatihi. Subjek itu hadir pada dirinya sendiri. Pengetahuan ini bersifat langsung. Tidak ada jarak antara yang mengetahui dan yang diketahui. Bahkan tidak ada dua entitas. Ada hanya satu pengalaman eksistensial, kehadiran itu sendiri. Inilah ilmu hudurin, ketika hakikat tidak dibicarakan, tapi dialami. Mengapa? Ini penting dalam filsafat Isyraq.
Karena dalam pandangan Suhraward, cahaya adalah pengetahuan itu sendiri. Ketika cahaya hadir, segala sesuatu menjadi tampak, bukan karena kita memikirkan objek, tapi karena objek hadir melalui cahaya. Maka, ketika akal diterangi oleh cahaya, wujud ia melihat, bukan memikirkan. Jadi dalam struktur kognisi Isyraqiyah, ilmu bukan transmisi, tapi emanasi. Ilmu bukan gambaran, tapi penyinaran. Ilmu bukan kepemilikan, tapi kehadiran. Ilmu hudur'an bukan hanya soal bagaimana kita mengenal sesuatu, tetapi juga bagaimana kita menjalani eksistensi. Dalam pengetahuan biasa, kita bisa mengetahui sesuatu tanpa mengalaminya. Kita bisa tahu cinta dari puisi, tahu keadilan dari buku. Tapi dalam ilmu hudur, kita tidak tahu sesuatu, kecuali jika kita menjadi bagian dari hakikatnya. Kita tahu kejujuran karena kita menjadi jujur. Kita tahu Tuhan bukan karena kita mendefinisikannya, tapi karena Dia hadir dalam jiwa kita. Inilah mengapa, dalam filsafat ini, jalan pengetahuan dan jalan spiritual tidak bisa dipisahkan. Mengetahui adalah bentuk dari taqarrub, kedekatan ontologis. Dan hanya jiwa yang diterangi yang mampu menerima kehadiran itu. Ilmu modern seringkali memahami pengetahuan sebagai akumulasi data, sebagai bentuk netral dari representasi empiris atau logis. Tapi Suhraward mengajukan alternatif yang lebih dalam, bahwa kebenaran bukan netral, tapi mengikat eksistensi jiwa. Bahwa mengetahui bukan memegang objek, tetapi diubah oleh kehadirannya. Bahwa pengetahuan sejati adalah kebangkitan batin, bukan kesimpulan pikiran. Dan karenanya, ilmu hudur menjadi bentuk pengetahuan paling suci, karena ia tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa diajarkan seperti teori. Ia muncul ketika jiwa siap menerima cahaya. Pada puncaknya, ilmu hudur adalah pengetahuan ilahi. Tuhan tidak mengetahui sesuatu melalui representasi. Ia mengetahui karena segala sesuatu hadir dalam dirinya. Dan jika manusia ingin mengetahui Tuhan, maka ia tidak bisa mengenal melalui argumentasi, tapi melalui transformasi, menjadi cermin bagi cahayanya. Maka pengetahuan tentang Tuhan bukan hasil pemikiran, melainkan hasil tajalli, penyingkapan ilahi. Dalam istilah Sufi, ini disebut ma'rifah. Dengan ilmu hudura, Suhraward membalik seluruh paradigma barat tentang akal dan pengetahuan. Ia membuka jalan kepada filsafat eksistensial yang tidak terpisah dari spiritualitas, kepada ilmu yang tidak bisa dibaca tapi harus dijalani. Karena dalam terang Siraj al-Uqul, mengetahui berarti hadir. Hadir berarti bersinar. Dan bersinar berarti kembali kepada sumber terang, Nur al-Anwar. Dalam dunia filsafat Isyraqiyah karya al-Suhraward, akal dan jiwa bukan sekadar entitas teoretis. Mereka adalah medan pertempuran antara terang dan gelap, antara keterjagaan dan keterasingan, antara kelahiran ruhani dan tidur duniawi. Judul ini menyimpan paradoks besar. Akal sebagai terang, cahaya yang telah menyaksikan wajah Nur al-Anwar, dan jiwa sebagai gelap, makhluk yang jatuh ke dalam bayang-bayang keberadaan material. Di tengah ketegangan inilah berlangsung drama eksistensial manusia. Filsafat iluminasi tidak sekadar menjelaskan struktur metafisika, ia menghidupkan kisah jiwa. Bagaimana sesuatu yang pernah terang menjadi terlempar dalam kegelapan, dan bagaimana ia bisa pulang, menembus lapisan demi lapisan bayang untuk kembali menyentuh cahaya asalnya. Suhraward menyatakan bahwa akal pertama, al-aql al-awwal, adalah emanasi langsung dari Nur al-Anwar, cahaya dari segala cahaya. Ia adalah makhluk pertama yang bercahaya dengan sendirinya, bukan dari kegelapan, tapi dari kemurnian wujud ilahi. Ia tidak berada dalam ruang dan waktu, tidak tertutup oleh materi, dan tidak merindukan apapun selain Dia. Akal, dalam kerangka ini, adalah makhluk yang mengenal tanpa batas, mencinta tanpa penghalang, dan menjadi perantara aktif bagi seluruh kosmos. Dari akal pertama memancar akal-akal lain. Dalam suatu hierarki cahaya yang semakin jauh dari sumbernya, semakin lemah intensitasnya. Namun, akal ini tidak bekerja sendirian. Ia harus memancarkan cahayanya ke tempat yang paling gelap, jiwa manusia.
Berbeda dengan akal yang bersinar, jiwa manusia adalah entitas yang lahir dalam ambiguitas. Ia berasal dari terang, namun hidup dalam kegelapan. Ia mengenal cahaya, namun tergoda oleh dunia bayang-bayang. Jiwa manusia bukan hanya objek metafisika, melainkan subjek eksistensial yang menanggung luka perpisahan. Suhraward Bas melihat kejatuhan jiwa ke dunia material sebagai bentuk alienasi. Jiwa telah lupa dari mana ia berasal. Ia terperangkap dalam nafsu, dalam kesibukan duniawi, dalam kebisingan yang mengaburkan suara nur. Namun, dalam jiwanya tetap berkobar percikan cahaya, syu'la al-nur, secercah nostalgia akan asalnya. Ia tidak puas dengan dunia ini. Ia haus akan makna yang lebih tinggi, dan itulah tanda bahwa ia belum mati. Disinilah dimulai perjuangan spiritual, jihad batin, yang jauh lebih mendalam dari sekadar disiplin moral. Jiwa manusia, dengan dukungan cahaya akal, harus melawan bayang-bayang dalam dirinya sendiri. Setiap syahwat, setiap ketakutan, setiap ilusi tentang kekuasaan dan kenikmatan adalah bentuk kegelapan. Akal tidak memaksa, ia memanggil. Ia membisikkan kebenaran dengan cahaya lembut yang menyinari pikiran dan intuisi. Tetapi jika jiwa menolak, cahaya itu akan sirna, dan jiwa akan tersesat dalam labirin eksistensi yang sia-sia. Suhraward mengajarkan bahwa pembersihan jiwa, tazkiyat al-nafs, bukanlah pilihan, tapi keharusan ontologis bagi siapapun yang ingin keluar dari lingkaran gelap ini. Bagaimana jiwa bisa pulang? Ia harus melewati tahap demi tahap dalam struktur kosmologis Isyraqiyah, dari alam materi, alam al-maddah, naik ke dunia imajinatif, alam al-mital, al-malakut, lalu ke dunia akal, jabarut, hingga akhirnya bersatu kembali dengan cahaya pertama. Inilah mi'raj ruhani, pendakian vertikal jiwa yang tidak memakai tangga tubuh tapi tangga kesadaran dan pengorbanan. Jiwa harus membersihkan bayangan-bayang dalam dirinya, hawa nafsu, keterikatan, egoisme, hingga yang paling halus, cinta diri yang melampaui cinta Tuhan. Dan ketika jiwa telah siap, akal akan mengajaknya pulang, membimbingnya menembus batas-batas. Eksistensi menuju pencerahan yang total, penyatuan tanpa percampuran, kehadiran tanpa batas. Namun Suhraward menambahkan satu unsur penting, cinta. Jiwa tidak bisa naik tanpa cinta. Cinta bukan hanya perasaan, tapi gaya gravitasi spiritual. Ia adalah daya yang menarik jiwa kembali ke asalnya. Cinta kepada kebenaran, kepada keindahan, kepada kesempurnaan. Semua itu adalah manifestasi dari kerinduan kepada Nur al-Anwar. Tanpa cinta, pengetahuan adalah kering. Tanpa cinta, ibadah adalah tubuh tanpa roh. Dan tanpa cinta, perjalanan jiwa hanyalah formalitas tanpa gerakan. Maka akal memberi arah, tapi cinta memberi dorongan. Dalam filsafat Suhraward, kita tidak hanya diajak berpikir, kita diajak berubah. Jiwa tidak bisa selamat hanya dengan membaca, tetapi dengan menjadi terang itu sendiri. Dan dalam perjuangan itu, kita menyadari bahwa akal bukan hanya instrumen berpikir, tetapi mercusuar jiwa. Bahwa jiwa bukan hanya entitas pasif, tetapi peziarah yang lapar akan asalnya. Bahwa hidup bukan sekadar bergerak, tetapi memanjat tangga eksistensial menuju cahaya. Ketika akal terang dan jiwa gelap bersatu dalam perjuangan suci, maka manusia tidak lagi makhluk dunia. Ia adalah makhluk cahaya yang pulang. Dalam cakrawala pemikiran Al-Suhraward, terdapat satu pertemuan agung, pertemuan antara akal spekulatif dan pengalaman intuitif, antara filsafat dan kasif, penyingkapan batiniah, antara rasionalitas dan pencerahan spiritual. Ini bukan sekadar titik temu metodologis, melainkan pernikahan ontologis yang melahirkan bentuk pengetahuan tertinggi dalam filsafat Isyraqiyah. Pengetahuan yang bukan hanya dipahami, tapi dialami. Filsafat dalam tradisi ini tidak berhenti pada definisi atau argumen. Ia adalah jembatan menuju cahaya, dan kasyif adalah langkah kaki yang melewati jembatan itu. Suhraward tidak menolak akal. Ia justru mengagungkan akal sebagai makhluk cahaya yang pertama. Tapi ia tahu, dan dengan sangat jujur ia akui, bahwa akal memiliki batas.
Logika Aristotelian hanya mampu menjangkau apa yang bisa didefinisikan, dibuktikan, atau diklasifikasikan. Tapi wujud ilahi, realitas tertinggi, adalah tanpa bentuk, tanpa batas, tanpa kata. Ia tidak bisa dijangkau oleh hujjah, tetapi hanya bisa dihadirkan dalam kesadaran melalui cahaya. Disinilah filsafat mesti berserah, setelah seluruh argumentasi dikemukakan, setelah seluruh struktur logis dibangun, filsafat menunduk kepada cahaya kasyif, pencerahan yang hadir tanpa diminta, cahaya yang menyapa tanpa suara. Kasyif dalam filsafat Isyraqiyah adalah pengalaman eksistensial yang bersifat hudur langsung, tanpa perantara konsep atau simbol. Ia terjadi ketika jiwa dibersihkan, ketika bayang-bayang nafsu disingkirkan, ketika pusat keberadaan manusia tidak lagi tertutup oleh hasrat duniawi. Dalam keadaan ini, cahaya dari alam atas menembus ruang kesadaran. Tidak sebagai informasi tetapi sebagai kehadiran. Suhrawardi menggambarkannya sebagai tajal, penyinaran ilahi kepada ruh yang telah siap. Ini bukan visi metaforis tapi visi eksistensial, di mana seseorang tahu karena ia menjadi Suhrawardi, menggabungkan struktur filsafat dengan pengalaman mistik untuk melahirkan jenis pengetahuan yang ia sebut sebagai ilm hudhur, pengetahuan, kehadiran. Ini adalah pengetahuan yang tak membutuhkan simbol atau konsep, karena subjek dan objek menyatu dalam satu intensitas cahaya. Dalam kondisi ini, kita tidak tahu tentang cahaya, kita adalah cahaya itu sendiri. Inilah bentuk pencerahan sejati, di mana tidak ada jarak antara pikiran dan objek pikiran, antara yang mengetahui dan yang diketahui. Ketika filsafat tiba di sini, ia tidak runtuh, ia bermetamorfosis. Dalam Islam, Mi'raj Nabi bukan sekadar peristiwa sejarah, tetapi simbol dari kenaikan vertikal jiwa menuju yang maha tinggi. Suhrawardi menyusun filsafatnya sebagai struktur mi'rajiyah, dari akal menuju intuisi, dari argumen menuju penglihatan, dari keraguan menuju pengalaman yang meyakinkan secara mutlak. Filsafat, dalam pengertian ini, bukan tujuan akhir tetapi tangga untuk naik. Dan ketika ia bertemu kasyif, maka ia menemukan sayap. Transendensi bukan pelarian dari dunia, melainkan penetrasi ke kedalaman realitas, hingga yang tampak adalah yang tak kasat mata, dan yang nyata adalah yang tak terkatakan. Suhrawardi menyusun kosmologi dan epistemologinya dengan metafora cahaya, bukan karena estetika, tapi karena hakikat realitas itu sendiri adalah cahaya. Setiap entitas, setiap akal, setiap jiwa, adalah pancaran dari Nur al-Anwar dalam intensitas yang berbeda-beda, dan hanya cahaya yang bisa mengenal cahaya. Maka, manusia sebagai entitas bercahaya hanya bisa mengenal realitas sejati bila ia menyatu dengan cahaya tersebut. Inilah puncak pertemuan filsafat dan kasyif, bukan di ruang kuliah, tetapi di ruang sunyi hati yang telah bersih dan terang. Suhrawardi tidak hanya memposisikan filsuf sebagai pencari kebenaran, tetapi sebagai wasilah, perantara antara dunia cahaya dan dunia gelap. Ia adalah penerima wahyu dalam bentuk cahaya akal dan penerjemah cahaya dalam bahasa dunia. Ketika filsafat bertemu kasyif, manusia bukan lagi hanya makhluk berpikir, tapi makhluk yang bercahaya. Ia tidak hanya memahami Tuhan, tetapi dihinggapi kehadirannya. Ia tidak hanya berjalan ke arah cahaya, tetapi menjadi jalan itu sendiri. Dan pada akhirnya, inilah jalan yang ditawarkan oleh Suhrawardi. Bukan sekadar berpikir untuk tahu, tapi menjadi terang untuk mengenal yang maha terang. Di tengah ledakan teknologi, derasnya informasi, dan derasnya arus materialisme global, akal manusia modern tampak seperti mesin analitik, tajam, efisien, dan fungsional. Namun di balik semua kejayaan ilmiah dan pencapaian teknologis itu, ada kekosongan yang menganga, sebuah kehampaan eksistensial yang tak mampu dijawab oleh rumus, statistik, atau perhitungan algoritma. Disinilah warisan Suhrawardi dalam Siraj al-Uqul, pelita akal, datang sebagai lentera spiritual yang tak pernah padam. Ia bukan hanya filsafat untuk zaman dahulu tapi jawaban bagi krisis akal hari ini. Dalam paradigma modern, akal sering direduksi menjadi alat untuk menganalisis dunia lahiriah. Ia dipisahkan dari makna,
dari nilai, dari kedalaman metafisika. Akal tidak lagi menjadi jembatan menuju cahaya, tetapi menjadi pelayan bagi hasrat duniawi, efisiensi, keuntungan, dominasi. Suhrawardi mau melihat krisis ini sejak awal. Baginya, akal yang tidak bersumber dari cahaya adalah akal yang tersesat. Ia mungkin canggih dalam memahami dunia fisik, namun buta terhadap realitas tertinggi. Ia dapat membedah materi, tetapi tak mampu melihat makna. Inilah krisis manusia modern. Akal yang tercerabut dari sumber cahayanya. Apa yang dimaksud Suhrawardi dengan siraj pelita? Ia bukan sekadar alat penerang, tetapi cahaya batin yang berasal dari dimensi ilahi. Setiap akal, kata Suhrawardi, memiliki potensi untuk menjadi siraj, untuk menjadi pusat pancaran cahaya yang memandu jiwa menuju kebenaran. Namun pelita itu tidak menyala begitu saja. Ia harus dinyalakan melalui penyucian jiwa, pencerahan batin, dan kontemplasi metafisik yang mendalam. Filsafat dalam pandangan Suhrawardi bukan sekadar berpikir, tetapi proses penyucian dan pengaktifan cahaya yang tertanam di dalam akal manusia. Materialisme modern memandang akal sebagai produk evolusi biologis semata, tanpa ruh, tanpa orientasi, awan spiritual. Akal menjadi instrumen, bukan cermin dari realitas cahaya. Disinilah Siraj al-Uqul tampil sebagai bentuk perlawanan yang mendalam terhadap pengerdilan akal. Bagi Suhrawardi, akal adalah bagian dari dunia cahaya, bukan sekadar hasil gerak partikel. Ia adalah pintu masuk menuju alam malakut, menuju hierarki cahaya yang memuncak pada Nur al-Anwar, cahaya segala cahaya. Ketika kita menolak pemahaman reduktif ini dan kembali menempatkan akal dalam dimensi metafisiknya, kita membebaskan akal dari jeruji materialisme. Kita tidak lagi berpikir sekadar untuk menguasai dunia, tetapi untuk menemukan makna terdalam dalam keberadaan. Apakah pemikiran Suhrawardi masih relevan di dunia algoritma, AI, dan metaverse? Justru disinilah kebutuhannya semakin mendesak. Di era ketika manusia tenggelam dalam ilusi data dan simulasi, filsafat Ishraq datang sebagai seruan untuk kembali kepada pengalaman langsung, kepada kehadiran cahaya, kepada kedalaman eksistensial yang tak bisa direplikasi oleh mesin. Suhrawardi tidak hanya mengajarkan filsafat, tetapi mengajak manusia modern untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah akalmu masih menyala? Ataukah ia hanya bergerak seperti gigi mesin? Pada akhirnya, Siraj al-Uqul bukan hanya kitab filsafat. Ia adalah mantra bagi kebangkitan akal yang tercerahkan. Ia mengajak kita untuk menyalakan kembali pelita yang telah lama tertutup debu. Bukan dengan melarikan diri dari dunia modern, tetapi dengan menghadirkan kedalaman metafisika di tengah dunia itu. Menjadi manusia Ishraqiyah hari ini bukan berarti meninggalkan teknologi, tapi mengisi teknologi dengan cahaya makna. Menjadi manusia yang akalnya berpijar, bukan hanya berpikir. Di tengah badai materialisme dan angin kering dunia digital, ada satu pelita yang tidak padam. Ia terus menyala di ruang batin kita, menunggu untuk ditemukan kembali. Inilah Siraj al-Uqul, pelita akal yang tak terbakar oleh reduksi, yang tak padam oleh keraguan, yang tak runtuh oleh zaman. Dan ketika pelita itu menyala, maka setiap langkah kita menjadi perjalanan menuju sang cahaya, dan setiap pemikiran menjadi zikir dalam terang keabadian. Di dalam setiap manusia tersembunyi lentera yang menunggu untuk dinyalakan. Ia bukan sekadar kecerdasan atau nalar logis. Ia adalah siraj, pelita batin, yang ketika menyala, tidak hanya menerangi pikiran, tetapi juga menghangatkan ruh, membimbing jiwa dalam kegelapan zaman, dan menunjukkan jalan pulang kepada sang cahaya. Kitab Siraj al-Uqul karya al-Suhrawardi, ATS. Bukan hanya dokumen filsafat, tetapi peta spiritual bagi manusia yang tercerabut dari makna. Dalam zaman yang dihuni oleh kegaduhan material, kehampaan eksistensial, dan keletihan spiritual, kitab ini berbicara bukan kepada pikiran kita, tetapi kepada pusat jiwa kita, kepada tempat terdalam yang merindukan keutuhan, kedalaman, dan keheningan yang bermakna. Suhrawardi tidak pernah menuhankan akal. Baginya, akal bukan tujuan akhir, tapi wasilah, jembatan menuju realitas ilahi. Akal adalah lentera,
Cahaya adalah kebenaran, dan cahaya tertinggi adalah Nur Al-Anwar, cahaya dari segala cahaya. Ketika akal hanya digunakan untuk menundukkan realitas fisik, ia kehilangan hakikatnya. Namun ketika akal diarahkan ke dalam, ke atas, ke arah yang transenden, ia menjadi siraj, lentera jiwa yang menyinari jalan menuju hakikat tertinggi. Ia bukan hanya berpikir, tapi melihat. Ia bukan hanya menganalisis, tapi mengalami. Apa arti jalan pulang dalam konteks Suhraward? Ini bukan nostalgia akan masa lalu, tetapi pengembalian diri kepada asalnya, kepada cahaya yang dahulu pernah dialami, sebelum tubuh menutupi ruh, sebelum dunia membebani jiwa. Kita semua, menurut filsafat Isyraqiyah, adalah pelancong yang terlempar dari dunia cahaya ke dunia bayangan. Dan setiap desir rindu, setiap kerinduan terhadap makna, adalah tanda bahwa jiwa kita mengenang terang asalnya. Kitab ini menunjukkan bahwa akal bukan hanya pengolah data, melainkan alat untuk mengenang kembali rumah asal. Saat kita menyatu dengan cahaya, akal tidak lagi sekadar instrumen. Ia menjadi cahaya itu sendiri. Dan disitulah rumah kita. Hari ini, akal modern terjebak dalam sekularisme, positivisme, dan reduksionisme. Ia percaya bahwa hanya yang dapat diukur adalah yang nyata. Ia menertawakan cahaya, menyingkirkan ruh, dan mengejek metafisika. Namun Suhrawardi dengan lembut, namun tegas mengingatkan kita, cahaya adalah realitas yang paling nyata, dan segala sesuatu hanya nyata sejauh ia menerima cahaya. Dengan kata lain, hanya yang terang yang benar-benar ada, dan kegelapan bukanlah entitas, melainkan ketiadaan. Ketika manusia kehilangan dimensi cahaya ini, ia kehilangan dirinya sendiri. Maka Siraj Al-Uqul bukan sekadar kritik terhadap pemikiran modern tetapi tawaran penyembuhan. Ia mengajak kita untuk tidak sekadar berpikir, tapi bercahaya. Untuk tidak sekadar bertanya, tapi merasakan. Untuk tidak hanya mencari jawaban, tetapi mengalami kehadiran. Filsafat dalam tangan Suhrawardem Kaci bukan hanya abstraksi. Ia adalah bentuk zikir, pengingat terhadap cahaya asal, terhadap perjalanan ruh, terhadap hakikat yang tak terlihat oleh manusia semua, tapi terasa oleh jiwa yang jernih. Ketika seseorang membaca Siraj Al-Uqul, ia tidak hanya belajar, ia disapa oleh cahaya. Disapa oleh kenangan yang nyaris terlupakan, kenangan akan tempat kita berasal. Filsafat Isyraqiyah adalah filsafat yang menangis bersama jiwa. Ia tidak dingin, ia tidak kering, ia mengalir, seperti cahaya yang menyusup melalui celah jiwa, yang retak-retak. Bagian penutup ini bukan sekadar kesimpulan, ia adalah panggilan. Di dunia yang gelap, jadilah pelita. Gunakan akal bukan untuk mengukuhkan ego, tapi untuk menyinari sesama. Jadikan hidup sebagai perjalanan menuju cahaya, dan biarkan akal menjadi pelita yang menuntun, bukan senjata yang menusuk. Suhraward seolah berbisik pada kita dari kedalaman sejarah. Kau adalah makhluk cahaya. Kau hanya tersesat sebentar. Ingatlah, rumahmu bukan di sini. Tapi di tempat di mana akalmu menyala bukan karena pikiran, tapi karena kedekatan dengan Yang Maha Terang. Kita menutup seri ini bukan dengan akhir, tapi dengan awal yang baru. Kesadaran bahwa akal adalah lentera, yang dapat menuntun kita pulang ke cahaya. Pulang ke hakikat, pulang ke kedalaman makna yang telah lama hilang di tengah dunia yang ribut dan terburu-buru. Siraj Al-Uqul bukan hanya teks, ia adalah panggilan. Dan siapapun yang mendengarnya akan berjalan, perlahan tapi pasti, menuju terang yang tak pernah padam,